Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, semangat semuanya ya. Ya, di dalam bulan ini ada dua yang mau kita rayakan. Pertama, hari apa? Hari Valentine Day ya. Hari Valentine. Yang kedua, hari Imlek. Bagi suami-suami laki-laki yang belum berikan coklat, boleh segera dipesan coklatnya ya, dikasih ke istrinya. Pokoknya apapun hari rayanya, suami yang harus berkorban. Nanti giliran hari ibu, tetap aja suami yang berkorban. Iya, Pak, kata istri, sekarang hari ibu, kamu kan bukan ibu saya, dia bilang itu. Iya kan, saya kan ibu dari anak-anakmu, tetap juga suami yang korban. Apapun hari rayanya, laki-laki itu harus selalu memberi yang terbaik. Amin. Jangan menunggu wanita memberi, karena memang sudah dari sononya laki-laki itu diciptakan untuk memberi yang terbaik kepada wanita. Amin. Yang wanita nggak ada yang amin. Oh amin ya. Tema hari ini spesial, hasil perenungan dari persekutuan, dari hubungan dengan Tuhan, yaitu satu hal yang perlu di sini dalam bahasa Yunani, kreia, artinya yang paling dibutuhkan. Dari semua yang dibutuhkan, ini yang paling dibutuhkan manusia. Ayat ini saya ambil dari Lukas. Kayaknya bisa dibantu dari sana. Oke. Ya, kita baca ya. Di Lukas 1, 2, 3. Tetapi satu hal yang perlu dan Maria telah memilih bagian yang baik itu, yang tidak akan diambil daripadanya. Yesus mengakui apa yang dilakukan Maria itu adalah bagian yang baik yang tidak akan diambil daripadanya. Nanti kita membahas yang perlu ini, yang dibutuhkan ini, sehingga Tuhan pun tidak akan mengambil. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berlalu. Tapi apa yang dilakukan Maria, Tuhan pun tidak mengambilnya, justru memberkatinya. Amin. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, dia masuk ke sebuah desa. Seorang wanita yang bernama Marta menyambut dia ke dalam rumahnya. Terus, tetapi Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Maka suruhlah supaya ia membantu aku. Kalau kita baca sekilas pembacaan ini, tidak ada yang salah. Seolah-olah tindakan Marta itu benar. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi sebenarnya ini kesalahan yang fatal. Apa yang dilakukan Marta adalah kesalahan yang fatal. Ingat, Yesus berkunjung ke rumahnya Marta. Lalu Marta sibuk sekali, sementara Maria mendengarkan Yesus berbicara. Apa yang menjadi pokok permasalahan di sini? Contoh, ini saya kasih contoh. Saya berkunjunglah ke rumahnya Pak Ringo. Lalu ibu sibuk di dapur, kasih siapkan teh, kopi, makanan gitu. Lalu saya dengan Pak Ringo asik ngobrol. Saking asiknya ngobrol, ibu di dapur sendirian sedang mempersiapkan. Lalu kesallah si ibu ini. Seharusnya si ibu marahin siapa?
Marahin suami kan? Pak, bantu dong saya. Jangan biarkan saya sendiri. Kok ada tamu terhormat, tamu yang terkenal di Indonesia gitu tuh. Kok dibiarkan saya sendiri? Seharusnya logikanya gitu ya Bapak Ibu ya. Ah ini yang dimarahin saya. Pak Gembala, seharusnya Pak Gembala merintahkan suamiku untuk temanin saya di dapur gitu. Itu yang dilakukan oleh Marta. Yang dimarahi adalah Yesus. Seharusnya Marta bicara kepada Maria, kasih kode kek. Sini. Kenapa? Gula habis, garam habis, mau bikin teh manis garam habis. Kok garam yang habis? Seharusnya Marianya yang dipanggil. Ini Yesusnya yang dimarahi. Seolah-olah Yesus datang membawa masalah. Seolah-olah Yesus datang membawa kesibukan yang membuat Marta semakin sibuk dan tidak ada artinya. Jadi pembahasan ini seolah-olah sumber masalahnya adalah Yesus. Lalu Yesus berkata apa? Merespon apa kepada tindakan Marta ini? Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Marta, Marta, engkau khawatir? Engkau membuat susah sendiri, membuat susah diri sendiri dengan banyak hal. Engkau khawatir dan membuat susah diri sendiri dengan banyak hal. Saya pelajari arti kata sibuk sekali. Jadi dari poin ini kita ambil, poinnya adalah kesibukan tanpa tujuan. Artinya sibuk sekali. Sampai tidak ada waktu balas WhatsApp teman-temannya. Pokoknya super sibuk. Di WA sekarang balasnya besok. Pokoknya sibuk sekali, gak ada waktunya. Padahal pegang handphone terus. Kita lihat dari bahasa Yunani, kata sibuk sekali itu perispao, artinya ditarik ke segala arah atau terpecah perhatiannya. Secara teologis bukan sekedar kesibukan fisik, tetapi gambaran hati yang terfragmentasi atau terbagi-bagi, kehilangan fokus. Jadi kesibukannya itu tidak ada arahnya. Kesibukannya itu tidak ada tujuannya. Pokoknya kerja hari ini kelihatan sibuk. Sehingga pimpinan kami berkata seperti ini. Saya tidak peduli kesibukan kalian apa. Mulai pagi dari malam kalian sibuk seperti apa saya tidak peduli. Yang saya pedulikan adalah hasil. Wih, tegas ya dia. Saya tidak peduli mau bangun pagi, mau ngapain sampai nanti ketemu pagi lagi kegiatan kalian, apa saya tidak peduli. Tapi yang saya butuhkan adalah hasil. Lalu saya bertanya kepada diri sendiri, wah ini pernyataan ini kok seolah-olah kejam. Lalu saya mempelajari, oh iya, banyak orang sibuk tanpa memiliki tujuan yang jelas. Bapak Ibu, sebagai pemimpin, pilih karyawan yang super sibuk atau pilih karyawan kelihatan santai, hasilnya oke. Hasilnya oke dong. Sibuk, nggak ada hasil. Lalu kita ngomong, pimpinan saya ini nggak lihat saya sibuk kah? Tidak peduli kah? Diberikan intensif kah supaya saya semangat? Lalu pemimpin berkata, kesibukannya tidak menghasilkan sesuatu. Saya tegas ngomong ke anak saya. Karena sekarang kan anak-anak zaman sekarang belajarnya kan lewat handphone. Hampir anak saya tidak saya lihat baca buku. Karena semua tugasnya lewat online. Nak lagi ngapain? Belajar Pak.
Ini. Ntar, nak lagi apain? Belajar Pak, ini. Saya lihat sih belajar sih. Mungkin kan hitungan detik memindahkan apa yang dia lihat dari layar itu. Lalu saya tegas ngomong, Papa tidak peduli. Kamu ngomong belajar, Papa akan lihat hasilnya nanti. Nilaimu di sekolah seperti apa. Kalau hasilmu banyak merah di bawah standar dari pendidikan, Papa tidak menuntut nilaimu bagus, tapi jangan di bawah standar. Itu yang membuktikan bahwa kamu fokus belajar. Itu yang membuktikan bahwa kamu serius bekerja. Hasil menunjukkan, hasil tidak mengkhianati bahwa kita serius bekerja. Saya ngomong gitu, anak saya tertunduk. Dan Yesus tidak melihat apa yang dikerjakan Marta itu membawa hasil. Hanya membawa rutinitas saja. Sehingga kesibukan tanpa tujuan, tanpa prioritas, itu hanya aktivitas semu. Hanya membawa kita stres, depresi. Lama-lama bingung, marah bawaannya. Saya sudah sibuk seharian bekerja, kok kehidupan saya seperti ini, enggak ada hasil. Bertahun-tahun saya bekerja, bahkan puluhan tahun, kehidupan saya kok masih di bawah. Yesus melihat apa yang dikerjakan Marta. Itu pekerjaan yang tidak terarah. Karena itulah Yesus berkata, kamu membuat dirimu khawatir. Ayo Bapak Ibu introspeksi diri, apakah kita sibuk? Dan dari kesibukan itu, apakah ada hasilnya nantinya? Kalau tidak justru menyusahkan diri sendiri, harus ditata. Tuhan tidak melarang kita sibuk. Tuhan memberikan kesibukan kepada Adam dan Hawa untuk menata semua manusia, untuk menata semua ciptaan itu. Bahkan diberikan kuasa. Artinya kesibukan itu juga anugerah dari Tuhan. Tapi kesibukan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa itu terarah tujuannya kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu belajar dari Marta. Lalu kita melihat satu hal yang dikatakan dari tema itu, satu hal yang sangat dibutuhkan, satu hal yang penting. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Wanita ini mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Maria. Ia duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Satu hal yang dibutuhkan yaitu duduk dekat kaki Yesus mendengarkan firman-Nya. Saya gali, saya pelajari, saya membaca dari duduk sampai berdiri. Wah, rahasia ini terlalu dalam. Ini perlu disampaikan kepada jemaat. Apa yang membuat Yesus sampai Yesus harus memuji tindakan Maria? Ini bukan hanya tindakan duduk dekat kaki Yesus mendengarkan firman-Nya. Bukan semudah itu. Bukan segampang itu cara kita membaca dan prakteknya yang dilakukan Maria. Demikian, tidak. Lihat, ternyata di dalam Yesus, Maria menemukan jati diri yang benar. Dan jati diri dalam Yesus menghasilkan perubahan hidup yang radikal. Bapak Ibu, untuk duduk dekat kaki Yesus di zaman itu haram bagi wanita. Tidak boleh. Wanita itu kerjanya di dapur. Di zaman itu. Jangankan zaman itu. Zaman orang tua kita juga gitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya orang tua apalagi nenek kita. Gak usah mikirin sekolah deh. Gak usah mikirin jadi pemimpin deh. Pokoknya perempuan itu gak usah sekolah. Karena perempuan itu ujung-ujungnya di dapur. Itu zaman nenek kita dulu. Apalagi zamannya Yesus. Duduk dekat kaki Yesus mendengarkan Yesus berbicara. Itu bagiannya para rasul. Para murid-murid yang terpilih. Kok berani Maria duduk dekat kaki Yesus? Nah, ini yang menjadi
yang membuat firman ini bagi saya, wow, rahasia yang sangat dalam. Kenapa ini harus dikupas? Karena Maria sedang melakukan satu terobosan. Dia memahami di dalam Yesus derajat wanita tidak ada rendah. Di dalam Yesus derajat wanita dengan pria itu sama. Di dalam Yesus kalau para murid-murid dijadikan muridnya laki-laki, Maria juga percaya. Maria perempuan, wanita juga dipilih Tuhan. Dan ternyata ini direspon oleh Rasul Paulus dan berkata, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada lagi perempuan, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Ibrani, semuanya sama di mata Tuhan. Bapak Ibu, semuanya sama berharga di mata Tuhan. Hanya di dalam Yesus kita melihat betapa berharganya hidup kita. Mungkin orang lain merendahkanmu. Mungkin karena engkau tidak berhasil, tidak sukses. Tapi di mata Yesus, engkau yang terbaik. Di mata orang lain penjahat yang di samping Yesus waktu disalib. Dia adalah penjahat yang paling jahat dan disebut sampah masyarakat. Sehingga pemerintah masyarakat tidak memberikan pengampunan. Tapi di mata Yesus, Yesus berkata, sudah waktunya engkau bersama-sama aku di Firdaus. Manusia tidak memberikan pengampunan, Tuhan memberikan pengampunan. Manusia tidak memberikan tempat yang baik, justru tempatnya diberikan di kayu salib. Yesus memberikan tempat yang terbaik di Firdaus. Ayo berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Lihat Bapak Ibu, ternyata penulis Injil Lukas fokus kepada mengangkat derajat wanita. Kalau di Indonesia ada namanya siapa? Raden Ajeng Kartini. Atau yang dikenal emansipasi wanita. Jadi para wanita, kalau para wanita bisa memiliki pendidikan yang tinggi, itu karena ada orang yang berjuang. Sehingga sekarang wanita di Indonesia ini bisa jadi kepala negara. Keren ya. Ternyata sebelum zaman itu, zaman Kartini, di zaman para rasul-rasul itu sudah dilakukan. Dan itu disebut teologi feminis Kristen atau feminisme Kristen. Aliran teologi Kristen yang menggunakan sudut pandang seorang Kristen untuk mempromosikan dan memahami kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara moral, sosial, dan spiritual. Lihat ayat-ayat yang dikupas, sengaja ditonjolkan Lukas ini tentang wanita. Supaya pembaca memahami betapa berharga dan sama pentingnya wanita. Apalagi Bapak Ibu kalau di Arab, wanita kurang berharga. Suku-suku tertentu, apalagi kemarin ada budaya tertentu yang lagi viral di medsos, begitu hinanya wanita. Seorang ibu membesarkan anaknya sampai jadi orang sukses, seorang diri. Setelah anaknya mau menikah, diambil alih oleh suaminya. Dan itu direndahkan sedemikian rupa. Dan bukan hanya keluarga si laki-laki yang merendahkan. Semua orang yang ada di pesta itu menyoraki kepada si ibu, seorang janda yang ditinggalkan membesarkan anaknya. Ini lagi saya kupas bersama rekan-rekan para dosen-dosen. Saya mau mengangkat ini bagaimana memulihkan keadaan ini. Lihat, Lukas yang dipimpin, yang didukung oleh Rasul Paulus serta Rasul Petrus membuat wanita itu sama harganya di mata Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Juga beberapa wanita yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria Magdalena yang telah dilepaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, pegawai Herodes, serta Susana dan banyak wanita lainnya yang melayani Yesus dengan harta kekayaan mereka. Terus ini waktu Yesus bangkit. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mereka adalah Maria Magdalena
dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan wanita-wanita lainnya yang bersama mereka, yang terus menceritakan semua hal ini kepada para rasul. Apa yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu? Kabar pertama sekali untuk Yesus lahir ke dunia, kabar pertama sekali disampaikan kepada wanita. Kabar pertama sekali tentang kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut, pertama sekali disampaikan kepada wanita. Wanita di dalam Yesus itu ibarat, tanda kutip, Yesus suami, wanita itu istri. Satu tubuh, tak terpisahkan. Jadi para suami, jangan pernah rendahkan istrimu. Istri-istri langsung cubit suaminya. Dia berharga, dia spesial. Hargai dia. Jangan rendah, jangan rendahkan, jangan injak harga dirinya. Walaupun mungkin dia di rumah hanya sebagai ibu rumah tangga. Jangan para suami menganggap dia adalah wanita yang pengangguran. Justru dia adalah wanita yang memastikan rumah tangganya aman, sehat, dan diberkati. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Lihat, di dalam Yesus kita akan melihat jati diri kita yang sesungguhnya. Ada seorang wanita menikah dengan seorang ateis. Wanita ini orang Kristen, tapi laki-laki ini orang ateis. Dia menikahi bukan karena dia Kristennya. Sebenarnya dia tidak suka istrinya itu jadi Kristen. Karena dia berpikir, hari-hari istriku pasti nanti di gereja, sibuk dengan kegiatan gereja. Tidak ada lagi waktu untuk melayani suami. Karena dia cinta istri, dia enggak memarahi. Tapi karena melihat aktivitas-aktivitas kerohanian yang lain, yang dipersibuk sekali, sehingga dia wanti-wanti, jangan sampailah istriku demikian. Dan dia melihat istrinya ini mulai dari pacaran dan menikah sampai sekarang, dia berkata, istriku ini lebih romantis dibandingkan waktu menikah. Kasih itu lebih nyata. Dan saya tidak melihat kesibukan-kesibukan yang mengganggu. Di mana suami ada, istrinya selalu ada. Di mana suami bekerja, untuk suami meminta dukungan, topangan dari istri, istri selalu ada. Pokoknya istri selalu ada. Lalu penasaranlah si suami ini. Saya mau melihat khotbah apa sih yang didengar istri saya di gereja sehingga dia berubah. Lalu dia ke gereja bukan untuk jadi Kristen, bukan untuk melayani. Dia ke gereja penasaran, istriku ini kok berubah. Setelah dia ke gereja, dia dengarkan khotbah tentang kasih Yesus. Kasih Yesus itu memberi hidup, memberi pengampunan. Dan kasih Yesus itu tidak mengingat-ingat kesalahan dan pelanggaran. Oh, pantasan istri saya itu selalu memberi dan memberi. Dia tidak langsung percaya, dia selidiki, dia seorang wartawan. Dan cara dia menyelidiki keren sekali. Dia pergi ke pakar-pakar teolog. Jika ada orang yang paling terkenal soal membahas kristologi, mau ke ujung dunia manapun dia datangi. Dia catat tentang kristologi, tentang Yesus. Tentang sejarah, tentang saksi-saksi Kristus, tentang gereja mula-mula, dia buat semua. Saya tahu karena saya baca bukunya. Waktu itu bukunya saya bawa ke gereja, saya lupa ke siapa saya pinjamkan sehingga sekarang saya mau minta, saya tidak tahu saya minta ke siapa. Karena saya lupa, beneran lupa, bagus sekali. Dan buku itu menjadi salah satu wajib baca untuk lulus sekolah teolog. Dari seorang ateis. Dan dia bersama istrinya melayani Tuhan dengan radikal.
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena istrinya melihat, suaminya melihat istrinya itu butuh Tuhan. Mari kita baca selanjutnya. Ini ada seorang presiden El Salvador atas nama Nayib Bukele. Tahu Bapak Ibu cara dia menghadapi? Jadi negaranya itu dikenal negara paling sadis. Rampok semua, negara yang paling ditakuti. Setelah dia menjadi presiden, dia berkata seperti ini, musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi penguasa roh-roh jahat. Dia seorang presiden, memanggil stafnya, dia berdoa. Lalu setelah mereka melakukan penangkapan para preman-preman yang terkenal, ada ribuan itu, waktu penangkapan itu mereka melihat, memvideokan dan memfotokan bahwa para preman-preman itu ternyata sebelum melakukan aktivitas kejahatan, mereka menyembah sesembahannya mereka. Ada berhala-berhala, ada ilmu-ilmu yang mereka pakai untuk merusak pemerintahan itu. Mereka membawa kuasa dukun, tapi Presiden El Salvador membawa kuasa Yesus. Sekarang Bapak Ibu boleh baca nanti, negaranya negara paling aman di dunia. Dia berkata, seperti Raja Salomo meminta hikmat untuk memimpin negaranya. Aku tidak meminta kekayaan. Aku meminta Tuhan yang memimpin negara ini. Satu hal yang Tuhan inginkan, kita butuh Tuhan. Kita baca selanjutnya, 1, 2, 3. Wanita ini mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Maria. Ia duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Duduk di dekat kaki Yesus. Mendengarkan perkataannya atau mendengarkan, kata Yunani mendengarkan adalah ekouen, bentuk imperfect, menunjukkan tindakan berkelanjutan. Maria terus-menerus mendengarkan dengan ketekunan, bukan momen sesaat, tapi setiap waktu, setiap saat. Maria haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena itu program baca firman Tuhan selalu saya galakkan Bapak Ibu. Harus, walaupun itu selesai, nanti akan terus. Karena kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Segala sesuatu akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Amin. Maria mendengarkan firman Tuhan. Dia haus dan lapar. Dia tidak membiarkan harinya berlalu tanpa mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang mendengar firman tapi tidak mendengarkan. Contoh, semua orang di sini kan mendengarkan, mendengar. Tapi belum tentu semuanya mendengarkan. Sibuk main handphone. Jadi nggak tahu apa yang dikhotbahkan. Sambil main handphone. Ada amin? Amin. Amin. Sembahlah iblis, maka segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Ada amin? Amin. Amin. Dia dengar. Saya posting seperti itu. Saya di TikTok juga saya tanya ke jemaat. Saya baca ayat itu khusus. Semuanya ini akan aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ada amin jemaat Tuhan. Amin pastor, amin, amin. Haleluya, amin, amin, amin. Baca dulu ayat selanjutnya. Yesus berkata, enyah kau iblis. Makanya dengar firman itu dengarkan baik-baik. Padahal dengar firman gak sampai 1 jam,
tapi mau diganggu. Iblis itu mau mengganggu saudara karena iblis tahu jika saudara menangkap firman dengan baik, iblis tidak dapat mengganggumu. Artinya engkau akan alami mujizat, alami kelimpahan. Iblis tidak mau melihat orang Kristen itu alami mujizat. Karena itu ketika membaca firman, dengar firman, selalu kita dibuat sibuk sekali. Ketika momen khotbah, sibuk sekali. Jadi kalau kiri kanan mau mengganggu, Marta, diam gitu. Enggak ada nama Marta di sini kan? Enggak ada ya, bukan Marta nama yang itu maksudnya. Roh Marta di zaman itu maksudnya, yang membuat dia sibuk sekali. Lihat Bapak Ibu, ketika Maria mengetahui jati dirinya bahwa dia sama dengan laki-laki dengan para rasul di mata Tuhan. Seperti Yohanes berkata, aku paling dikasihi Tuhan. Dia melihat jati dirinya sebagai orang yang diperkenan dikasihi Tuhan. Sehingga lihat hasil dari orang yang butuh Tuhan. Ini hasilnya membuat saya kaget lagi Bapak Ibu. Kaget lagi dari peristiwa Maria ini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Di sana mereka mengadakan perjamuan malam baginya. Dan Marta, sedangkan Lazarus duduk di antara mereka yang makan. Ngapain Marta? Gak ada yang spesial pembahasan Tuhan Yesus. Setelah peristiwa di Lukas, Marta gak berubah-berubah. Marta masih dikenal sebagai Marta yang sibuk. Sibuk sekali. Kalau orang yang sibuk sekali tidak punya tujuan, jangan diganggu Bapak Ibu. Ganggu-ganggu, langsung ribut itu. Lihat, apa yang dilakukan Maria ini membuat saya tercengang kembali. Di Lukas saya sudah sampai berdiri, wah di dalam hadirat Tuhan Maria berani mengubah sejarah bahwa wanita itu sama harga dirinya dengan pria. Dia menemukan itu hanya di dalam Tuhan. Hanya Yesus yang menjamin laki-laki dan perempuan itu sama. Agama yang lain tidak menjamin Bapak Ibu. Serius. Hanya Yesus yang menjamin laki-laki dan perempuan itu sama di mata Tuhan. Lihat apa dampak dari kebutuhan di dalam Yesus, pengenalan diri di dalam Yesus. Ini dampaknya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu Maria mengambil minyak wangi, kira-kira setengah liter minyak, narwastu murni yang sangat mahal. Maria mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan seluruh rumah itu pun menjadi harum. Siapa yang mengajari Maria demikian? Gak ada. Itu ibarat Daud berkata kepada Nabi Nathan, aku akan membangun bait suci. Saya tidak tega melihat tabut perjanjian, kepanasan, kehujanan. Saya juga ngomong ke Tuhan, Tuhan saya tidak tega. Jemaat YS Jakarta ngontrak-ngontrak terus. Sudah waktunya YS Jakarta memiliki gedung permanen di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dari mana Daud mendapatkan itu? Bukan perintah Tuhan. Tidak ada perintah Tuhan untuk Daud membangun bait suci. Tapi Daud yang dikenal punya hati worship, menyembah, dia butuh Tuhan. Sampai Tuhan berkata kepada Nabi Nathan, karena Daud tangannya sudah berdarah, cukup Daud mempersiapkan itu semua, keturunannya yang akan membangun bait suci. Ini yang dilakukan oleh Maria. Maria mengambil minyak narwastu, ini minyak paling mahal dan harganya ini menurut penyelidikan, ini harganya sama dengan 1 tahun gaji seseorang. Kita anggaplah gaji di Jakarta ini UMR berapa ya 1 bulan? 5 juta dapat enggak ya? 5 juta lah ya, 5 juta.
5 juta kali 1 tahun berapa? 60 juta. 60 juta minyak ditaburkan begitu saja. Tabungan yang sangat mahal. Yang ditabung dengan sedemikian rupa itu ditabung full gaji. Full gaji biasanya kalau kita dapat gaji 5 juta paling bisa nabung 1 juta. Kan gitu kan kalau di Jakarta. Ini 5 juta full. 60 juta dia tabur. Dia bukan hanya minyak narwastu. Tapi rambutnya ini loh. Kebanggaan wanita. Kehormatan wanita. Bagi Maria. Kehormatanku adalah Yesus. Mahkotaku adalah Yesus. Rambut yang mahal ini dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Banyak yang melarang, termasuk Yudas Iskariot dan orang-orang yang lain. Tapi Yesus berkata, jangan, karena apa yang dilakukan ini akan diingat. Dia sedang mempersiapkan hari kematianku. 2 kali Yesus memuji Maria. Latar belakang Maria ini bukan orang baik. Dia akan melakukan terobosan demi terobosan. Bapak Ibu, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi di dalam Yesus banyak hal yang bisa kita lakukan. Dari sini saya ngobrol sama istri. Kita harus mulai dari rutinitas biasa. Saya berdoa tadi kemarin di sini, saya tiarap, saya menangis, Tuhan berkati gerejamu besok ibadah, kirimkan jiwa-jiwa banyak ya Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa. Ya puji Tuhan hari ini semuanya ada hadir, walaupun beberapa orang sudah izin. Ketika saya pulang, saya lihat saya posting itu. Kok ada makanan kue 2 dus sama satu kotak makanan di pintu itu. Ini siapa ya yang kasih nih? Saya baca untuk Ibu Eva. Dan 2 dus itu untuk jemaat. Jadi enggak dibalikkan Bapak Ibu ya. Kalau 2 dus itu untuk jemaat enggak bisa makan kami nanti. Kebanyakan. Jadi yang 2 dus itu saya bawa di sana. Bapak Ibu tolong pulang nanti dihabisin semuanya. Itu ibarat mana. Berkat sehari, cukup sehari. Kalau lambung kanan penuh, pastikan lambung kiri penuh. Amin. Jadi menunggu hari Selasa kita Imlek, semua lambung harus penuh. Mumpung ada berkat Tuhan. Jadi kita belajar satu hal yang penting, yang perlu. Pemain musik boleh maju ke depan. Kesimpulannya, kesibukan tanpa fokus Yesus tidak akan membawa perubahan. Akan membawa rutinitas saja. Seperti itu berputar. Keadaan sama karena fokusnya bukan Yesus. Tetapi kesibukan dengan kebutuhan akan Yesus membawa terobosan. Ada terobosan di dalam pekerjaan, ada terobosan di dalam ekonomi, ada terobosan di dalam pendidikan, ada terobosan di dalam masa depan, ada terobosan selalu, ada sesuatu yang baru karena kita butuh Yesus. Amin. Tuhan mau Bapak Ibu itu memimpin di perusahaan. Tuhan mau Bapak Ibu mempunyai tempat posisi yang strategis di perusahaan atau di pemerintahan. Supaya lewat hidupmu Yesus dipermuliakan. Supaya lewat hidupmu orang berkata, Yesus hidup di dalamnya. Amin. Tapi jika di dalam perusahaan justru kita menjadi bulan-bulanan pemimpin, nama Yesus tidak dipermuliakan. Tapi ketika di dalam perusahaan, engkau orang yang dibutuhkan. Seperti Daniel engkau orang yang dibutuhkan. Seperti Yusuf engkau orang yang dibutuhkan. Maka para pemimpin berkata, aku melihat Tuhan ada di dalammu. Aku melihat engkau pribadi yang butuh Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak tahu keadaan dunia seperti apa. Sangat menakutkan. Semakin kita baca berita, semakin berita-berita yang menakutkan. Tapi kita yang butuh Tuhan,
tidak usah takut. Kita yang butuh Tuhan, Tuhan memberikan jaminan yang pasti buat masa depan anak-anak, buat masa depan keluarga. Sebab Yesus berkata, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari dengan iman sama-sama katakan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Apakah Bapak Ibu sedang lelah? Lelah menghadapi pergumulan hidup, lelah menghadapi kehidupan di dalam berumah tangga, di dalam pekerjaan. Jika engkau lelah, jangan persalahkan orang-orang di sekitarmu. Jangan persalahkan suami, istri, jangan persalahkan. Itu pertanda engkau sedang jauh dari Tuhan. Mari kembali melekat kepada Tuhan. Tuhan berkata, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam aku engkau berbuah lebat. Berbuah lebat di dalam keluarga. Berbuah lebat di dalam pekerjaan. Berbuah lebat di dalam pelayanan. Berbuah lebat di dalam segala aspek hidupmu. Satu hal yang paling dibutuhkan, tinggallah di dalam Yesus. Maka kesibukanmu akan menunjukkan hasil buah yang lebat. Ranting itu harus bekerja, harus menghadapi panas, hujan, tapi ranting itu akan tetap kokoh pada saat ranting itu melekat,
menyatu dengan pokok itu. Sehingga semua nutrisi yang dibutuhkan untuk dia berbuah, untuk dia bertumbuh dan berbuah lebat, semuanya disuplai oleh pokok itu. Kita memang harus sibuk, tapi pastikan melekat itu yang terutama. Sehingga kesibukanmu seperti ranting, dia tetap menghadapi, tapi dia terus berbuah, terus bertumbuh, terus berbuah. Demikianlah hidupmu, terus berbuah, terus berbuah, terus berbuah. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Setiap rumah tangga butuh Yesus, anak-anak butuh Yesus, pekerjaanmu butuh Yesus. Satu hal yang paling dibutuhkan yaitu kita butuh Yesus. Dengarkan firman-Nya. Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari jemaat Tuhan ciri angkat pujian ini, katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Jemaat Tuhan sendiri, ini kerinduan kami Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti. Baik yang ada di Zoom, di TikTok, mari sama-sama katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi. Mari sembah Dia. Mari bawa hidupmu dalam hadirat-Nya.
Temukan dirimu di dalam Yesus. Temukan jati dirimu di dalam Yesus. Temukan, engkau sangat berharga. Engkau sangat berharga. Rumah tanggamu sangat berharga. Suamimu, istrimu, anak-anakmu sangat berharga. Yang kami butuhkan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, katakan lebih dalam. Haleluya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihi, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Serahkan haleluya. Yang percaya, orang-orang yang butuh Yesus, orang-orang yang mengandalkan Yesus akan berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan, dari anugerah ke anugerah, sehingga kita menjadi langganan berkat Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, puji Tuhan, program baru yang kita mulai dari awal tahun pertengahan atau akhir tahun kemarin, yaitu charity, barusan kita lakukan kemarin hari Sabtu. Kita lakukan setiap Sabtu ketiga. Kemarin kan Pak Sabtu kedua, nah Sabtu depan kan puasa, jadi kita menghargai, kita pindah ke Sabtu ketiga. Itu rutin Bapak Ibu untuk 300 orang ya. Ya puji Tuhan, Yes Jakarta diberkati untuk menjadi saluran berkat. Amin. Kita dikasihi untuk menjadi saluran kasih. Dan diberkatilah orang-orang yang menabur dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saya percaya yang menabur menjadi donatur kerajaan surga di muka bumi ini. Dan kabar baik Bapak Ibu, nah kemarin dari pihak pemilik gedung sudah memberikan perjanjian kontrak gereja untuk dibayar 1 tahun ke depan. Dan puji Tuhan, saya menginfokan ini bukan penggalangan dana, karena Bapak Ibu sangat setia dan taat memberikan persembahan persepuluhan. Dari situ sudah cukup membayar gedung gereja 1 tahun ke depan. Jadi nanti kita akan transfer hari Senin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kemarin ngobrol lama dengan Pastor Verona di sini, dia datang. Pastor, kalau ketemu dengan orang baik ya, dia kasih persembahan, nggak ada otak-atik tuh, persembahan itu mau dikemanain, dia nabur aja. Itu membuat kita gembala panjang umur ya Pastor. Betul saya bilang. Aduh, dikasih, pokoknya gereja jalan lah. Dia nggak tanya. Wah, sampai kita ngomong sama Pastor Verona, ada hampir setengah jam 1 jam ya ngobrol di sini. Ya mudah-mudahan orang seperti itu keluarganya semakin diberkati ya.
dan langganan berkat Tuhan. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Kita akan akhiri ibadah dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Hasrat dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku pasti menang. Come on church, sing it out. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari bersorak buat Tuhan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari samakan tepuk tangan kita saudara. Katakan, Yesuslah Raja yang berkuasa selama-lamanya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, kami percaya Tuhan, ku pasti menang. Mari bersorak buat Tuhan Yesus kita. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Pemusik memuji Tuhan. Sungguh Kaulah Raja keagungan, bagimu segala pujian, hormat kemuliaan selama-lamanya. Mari AS Jakarta, dengan penuh iman, dengan penuh percaya, sama-sama katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari kita bersorak dengan segenap hati. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Are you ready? Come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak bagimu. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan angkat tangannya tinggi-tinggi. Dua-dua tangannya tinggi-tinggi. Jemaat Tuhan yang berkata, tinggi. Jemaat Tuhan sendiri. Namamu dipuji. Yes. Lebih keras lagi. Dengan segenap hati. Sebelum kita menerima berkat, lebih keras lagi angkat suaramu kepada Tuhan, katakan tinggi. Tinggi. Nama
Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua HaMasyiah, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Baik yang bergabung di Zoom maupun di TikTok, berkat yang sama kita terima. Diberkatilah engkau di dalam rumah, diberkatilah engkau di luar rumah, dan diberkatilah dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah segala aspek hidupmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dan menjadi langganan berkat Tuhan dengan iman, sama-sama katakan Amin.